Bab 2, Godaan yang tak terelakkan. Malam demi malam berlalu sejak pertemuan Indri dengan pria misterius itu, tetapi bayangannya masih menghantui pikirannya. Kartu nama hitam yang ditinggalkan oleh pria tersebut seolah menjadi simbol dari godaan yang semakin sulit ia abaikan. Setiap kali Indri memandangnya, ia merasakan beban yang berat. Namun, di tengah keputusasaan yang semakin menekan, pesugihan itu perlahan-lahan mulai tampak sebagai satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan dan keterpurukan yang mereka alami. Bambang, meskipun tak pernah tahu tentang tawaran tersebut, semakin hari semakin terpuruk. Usaha untuk mendapatkan pinjaman baru telah ditolak oleh bank, dan bahkan keluarga mereka mulai menjauh, tidak ingin terlibat dalam masalah keuangan yang begitu dalam. Rumah kecil yang mereka tinggali pun sudah mulai menunggak cicilan, dan ancaman pengusiran semakin nyata. Di dalam rumah itu, suasana semakin tegang. Bambang jarang berbicara, dan ketika ia berbicara, suaranya terdengar penuh keputusasaan. Setiap percakapan mereka selalu berakhir dengan keluhan atau rasa frustrasi. Indri mencoba untuk menahan dirinya agar tidak menceritakan tentang pria misterius itu, tetapi semakin lama, tawaran pesugihan tersebut terus berputar dalam pikirannya. Suatu sore, saat Bambang sedang di luar rumah untuk mencari pekerjaan, Indri duduk di meja makan, menatap kartu nama hitam di tangannya. Ia sudah membaca nama di atasnya berkali-kali, Mbah Wiryo, dengan nomor telepon yang tertera di bawahnya. Indri sudah berkali-kali ingin menghubungi nomor itu, tetapi rasa takut selalu menahannya. Bagaimana jika semua ini hanyalah tipu muslihat? Bagaimana jika ia dan Bambang justru terjebak dalam sesuatu yang lebih berbahaya? Namun, di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa hidup mereka sudah benar-benar jatuh ke titik nadir. Makanan semakin sulit untuk mereka beli, dan Bambang, yang dulu penuh semangat dan optimisme, kini lebih sering diam, bahkan menatap kosong seolah hidupnya sudah kehilangan arti. Indri tahu bahwa waktunya hampir habis. Sambil menggenggam kartu nama itu, Indri akhirnya membuat keputusan. Dengan tangan gemetar, ia meraih telepon yang ada di meja, menekan nomor yang tertera di kartu itu, dan menunggu. Suara nada sambung terasa begitu lama, seolah setiap detiknya menambah ketegangan yang sudah memenuhi dadanya. Setelah beberapa saat, suara berat seorang pria tua terdengar di ujung telepon. "Selamat sore, siapa ini?" Suara itu terdengar serak, namun penuh otoritas. Indri terdiam sejenak, mencoba mengumpulkan keberanian. "Selamat sore, saya Indri. Beberapa hari yang lalu, seorang pria memberikan kartu nama Anda kepada saya. Dia bilang Anda bisa membantu." Pria itu terdiam sejenak, seolah mengenali siapa yang menelponnya. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan tenang, "Ah, tentu saja. Saya sudah menunggu Anda. Apakah Anda siap untuk mendengar lebih banyak tentang tawaran saya?" Indri merasakan detak jantungnya semakin cepat. Saya ingin tahu lebih lanjut." Pria itu tertawa kecil, tetapi tawa itu tidak memberikan rasa nyaman. "Baiklah, datanglah ke alamat yang tertera di kartu itu. Saya akan menjelaskan semuanya di sana. Ingat, pesugihan ini bukan untuk orang yang ragu-ragu. Jika Anda datang, artinya Anda sudah siap dengan segala konsekuensinya." Telepon terputus sebelum Indri sempat bertanya lebih lanjut. Suara pria itu masih terngiang di telinganya, dan Indri tahu bahwa ia baru saja membuat keputusan besar. Ia menatap kartu nama itu sekali lagi, kali ini dengan tekad yang lebih kuat. Tak ada lagi jalan keluar yang tampak di hadapannya selain ini. Namun, meski ada ketakutan yang membayangi, Indri tahu bahwa ia tidak punya banyak pilihan. Keesokan harinya, Indri memberanikan diri pergi ke alamat yang tertulis di kartu nama itu. Ia tak memberitahu Bambang kemana tujuannya, hanya mengatakan bahwa ia ingin mencari solusi untuk masalah mereka. Perasaan cemas memenuhi hatinya, tetapi tekadnya tak goyah. Perjalanan menuju rumah yang dituju terasa panjang. Jalan-jalan yang ia lalui semakin sepi dan jauh dari hiruk-pikuk kota.
Rumah itu terletak di ujung sebuah desa kecil yang jarang dihuni orang. Rumah tua itu tampak kusam dan suram, dengan tembok yang sudah retak dan warna catnya memudar. Di depan rumah, tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya ada pohon-pohon tinggi yang membuat suasana semakin mencekam. Indri merasakan udara di sekitarnya seakan semakin dingin saat ia mendekati pintu rumah itu. Ia mengetuk pintu perlahan, suaranya menggema di antara keheningan. Tak lama kemudian, pintu terbuka, dan Mbah Wiryo berdiri di ambang pintu, mengenakan jubah hitam panjang seperti yang pria misterius kenakan sebelumnya. Tatapannya tajam, seolah bisa menembus pikiran Indri. "Selamat datang," kata Mbah Wiryo dengan suara rendah. "Saya tahu kamu akan datang." Indri menelan ludah, mencoba menghilangkan rasa takut yang tiba-tiba muncul. Saya ingin tahu lebih banyak tentang pesugihan itu." Mbah Wiryo mempersilakan Indri masuk ke dalam rumah. Di dalamnya, suasana tidak jauh berbeda dengan luar rumah. Ruangan itu gelap, hanya diterangi oleh beberapa lilin yang dipasang di sudut-sudut ruangan. Di tengah ruangan, ada meja kayu tua yang di atasnya terdapat beberapa benda aneh tulang, botol-botol kecil berisi cairan yang tidak dikenal, dan seikat kain putih yang tampak usang. Mbah Wiryo duduk di depan meja itu, sementara Indri berdiri di depannya, merasa semakin terintimidasi oleh suasana di sekelilingnya. "Pesugihan tali pocong perawan," mulai Mbah Wiryo, "adalah salah satu jalan yang paling berbahaya dan penuh risiko. Tetapi, bagi mereka yang berani, kekayaan yang ditawarkan tidak ada tandingannya." Indri hanya bisa mendengarkan dengan seksama, tubuhnya tegang. "Syaratnya adalah mengambil tali pocong dari seorang perempuan yang meninggal dalam keadaan perawan," lanjut Mbah Wiryo. "Tali itu kemudian harus digunakan dalam sebuah ritual khusus yang akan menghubungkan Anda dengan kekuatan gaib yang sangat kuat. Tetapi ingat, kekayaan ini tidak datang tanpa harga." Indri merasa semakin ngeri mendengar penjelasan itu. "Harga yang harus dibayar, apa itu?" Mbah Wiryo tersenyum dingin. "Ritual ini akan memberikan Anda kekayaan yang Anda inginkan, tetapi ada konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Anda dan suami Anda akan terikat pada kekuatan gaib itu. Semakin besar kekayaan yang Anda terima, semakin besar pula pengorbanan yang harus Anda lakukan. Dan pengorbanan itu bisa datang dalam berbagai bentuk." Indri merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Apakah pengorbanannya bisa menyakiti kami?" Mbah Wiryo mengangguk pelan. "Pengorbanan dalam pesugihan ini bisa berupa kehilangan orang yang Anda cintai, atau mungkin kesehatan dan kebahagiaan Anda sendiri. Setiap orang yang menjalani pesugihan ini harus siap menanggung risiko itu. Namun, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, ini adalah jalan yang tidak bisa diambil dengan setengah hati." Indri merasa takut, tetapi pada saat yang sama, ia merasakan sesuatu yang lain, sebuah dorongan kuat untuk melakukan apapun demi menyelamatkan hidupnya dan Bambang dari kehancuran. Saya butuh waktu untuk berpikir." Mbah Wiryo tersenyum dingin lagi, seolah sudah memahami keraguan di hati Indri. "Ambillah waktu yang kamu butuhkan. Tetapi ingat, kesempatan ini tidak datang dua kali. Jika kamu sudah siap, kamu tahu di mana harus mencariku." Indri berbalik dan meninggalkan rumah itu dengan perasaan campur aduk. Di dalam dirinya, pertarungan antara ketakutan dan keinginan untuk menyelamatkan hidupnya semakin memuncak. Namun, semakin lama ia memikirkan tawaran itu, semakin ia merasa bahwa ia mungkin tidak punya pilihan lain. Pesugihan ini mungkin adalah satu-satunya cara untuk membebaskan dirinya dan Bambang dari kemiskinan yang mencekik. Setelah kembali ke rumah, Indri mendapati Bambang sedang duduk di ruang tamu. Matanya merah karena kurang tidur dan stres. Ia tahu bahwa suaminya tidak bisa terus seperti ini. Hari demi hari, Bambang semakin terpuruk dan hidup mereka semakin mendekati kehancuran total. "Aku sudah memikirkan sesuatu," kata Indri akhirnya, memutuskan untuk membuka pembicaraan.
Aku tahu ini akan terdengar gila, tapi ada satu cara yang mungkin bisa menyelamatkan kita. Bambang menatapnya dengan tatapan kosong. Cara apa? Pinjaman lagi? Atau menjual sisa barang yang kita punya? Indri menggeleng, menatap suaminya dengan tatapan penuh beban. Tidak, ini bukan soal pinjaman atau menjual barang. Ini sesuatu yang berbeda. Aku bertemu seseorang. Dia menawarkan solusi, tapi solusinya bukan sesuatu yang biasa. Ini tentang pesugihan. Bambang terdiam sesaat, lalu mengernyit, jelas tidak mengerti. Pesugihan? Maksudmu semacam ilmu hitam? Indri, apa kamu sudah gila? Indri menggenggam tangannya, mencoba menenangkan. Dengar dulu, aku tahu ini terdengar gila, tapi aku sudah mempertimbangkannya. Kita sudah kehilangan semuanya. Usaha bangkrut, rumah hampir disita, dan kita tidak punya masa depan. Pria yang kutemui itu menawarkan cara cepat untuk keluar dari semua ini. Bambang menarik tangannya dari genggaman Indri, berdiri dengan tiba-tiba dan mulai berjalan mondar-mandir di ruangan kecil itu. Jadi kamu ingin kita melakukan pesugihan? Mengorbankan sesuatu yang kita tidak tahu apa akibatnya? Ini bukan solusi, Indri. Ini gila. Indri menundukkan kepalanya, matanya berkaca-kaca. Ia tahu bahwa keputusan ini berat, dan ia juga tahu bahwa apa yang ia usulkan melawan segala norma dan moral yang mereka percayai. Tetapi, semakin ia merenung, semakin ia merasa bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Aku tahu ini sulit diterima, Bambang. Tapi aku tidak tahan lagi melihat kita seperti ini. Setiap hari kita semakin jatuh ke dalam lubang yang lebih dalam. Kalau ada cara untuk keluar dari semua ini, kenapa tidak kita coba? Bambang terdiam, menatap istrinya yang menangis perlahan. Ia mengerti rasa putus asa yang dirasakan Indri, karena ia juga merasakan hal yang sama. Setiap malam ia tidak bisa tidur, memikirkan bagaimana mereka akan bertahan hidup. Namun, pesugihan itu terlalu berbahaya. Bambang pernah mendengar kisah-kisah mengerikan tentang orang-orang yang terlibat dalam pesugihan, tentang pengorbanan yang harus mereka lakukan, dan tentang bagaimana hidup mereka berakhir dalam kesengsaraan yang lebih besar daripada yang pernah mereka bayangkan. Dan apa yang harus kita korbankan, Indri? Tanya Bambang, suaranya lebih tenang, namun tetap penuh kekhawatiran. Pesugihan selalu meminta sesuatu sebagai balasan. Apa yang mereka minta dari kita? Indri mengusap air matanya, lalu menghela napas panjang. Pria itu bilang kita harus mengambil tali pocong dari perempuan perawan yang baru saja meninggal. Lalu, ada ritual yang harus kita jalani untuk mendapatkan kekayaan itu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Tapi dia bilang, kekayaan itu nyata. Mendengar kata-kata itu, tubuh Bambang menegang. Pesugihan tali pocong perawan kisah yang sudah ia dengar sejak kecil. Itu bukan hanya pesugihan biasa, tapi salah satu yang paling mengerikan dan terkenal di kalangan mereka yang mencari kekayaan dengan jalan pintas. Ia tahu betul bahwa banyak yang menghindari pesugihan semacam itu karena harganya terlalu tinggi. Nyawa, kebahagiaan, atau bahkan kesehatan seringkali menjadi taruhannya. Ini terlalu berbahaya, Indri, kata Bambang pelan, suaranya hampir bergetar. Aku tidak mau kita terjebak dalam hal-hal seperti ini. Pikirkan apa yang bisa terjadi. Pikirkan harga yang harus kita bayar. Kita bisa kehilangan lebih banyak daripada yang kita dapatkan. Indri menatap Bambang dengan tatapan penuh kesedihan. Kita sudah kehilangan hampir segalanya, Bambang. Apalagi yang bisa kita korbankan? Kalau kita tidak melakukan sesuatu sekarang, kita mungkin akan hidup di jalanan, kelaparan, dan putus asa. Aku tidak mau hidup seperti itu. Aku tidak mau melihatmu menderita lebih lama. Bambang mendesah berat, merasakan beban yang tak tertahankan menekan pundaknya. Ia mencintai Indri,
dan ia tidak ingin melihat istrinya semakin tenggelam dalam keputusasaan. Tapi pilihan ini pesugihan adalah sesuatu yang melawan segala logikanya. Namun, di sisi lain, realita hidup mereka terus menghantui pikirannya. Apapun yang mereka lakukan selama ini selalu gagal. Setiap pintu yang mereka ketuk tertutup. Mungkin, hanya mungkin, ini adalah jalan keluar terakhir yang mereka punya. Bambang menatap mata Indri dengan penuh kekalutan. Aku tidak tahu. Ini terlalu sulit. Indri mendekat, menggenggam tangan suaminya dengan erat. Bambang, kita bisa melakukannya bersama. Aku tahu ini berat, tapi aku tidak bisa melakukannya tanpa kamu. Tolong, percayalah padaku. Hening menyelimuti ruangan. Keputusan ini bukan keputusan yang bisa dibuat dengan mudah. Namun, di tengah keputusasaan yang mereka alami, godaan untuk menerima tawaran itu semakin kuat. Bambang tahu bahwa mereka berdiri di persimpangan jalan. Satu jalan membawa mereka ke jurang kemiskinan yang lebih dalam, sementara yang lain adalah jalan yang penuh dengan kegelapan, misteri, dan risiko yang tak terbayangkan. Dengan berat hati, Bambang menghela napas panjang. Baiklah, Indri. Jika ini yang kamu inginkan, aku akan bersamamu. Tapi ingat, apapun yang terjadi nanti, kita harus siap menghadapi akibatnya. Indri menatap suaminya dengan campuran perasaan lega dan takut. Terima kasih, Bambang. Aku tahu ini sulit, tapi aku yakin kita bisa melewatinya. Mereka berdua tahu bahwa keputusan ini akan membawa mereka ke dalam dunia yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Pesugihan bukanlah jalan yang bisa mereka pilih dengan ringan, tetapi di tengah keputusasaan yang semakin mencekik, mereka merasa tak ada lagi pilihan lain. Dan dengan demikian, mereka mulai bersiap untuk menghadapi malam yang panjang, malam di mana hidup mereka akan berubah selamanya.